Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab pertama dalam mata pelajaran perencanaan bisnis adalah lingkungan bisnis. Di bab ini kita akan sama-sama mempelajari tentang lingkungan bisnis, lingkungan internal bisnis, dan lingkungan eksternal bisnis, juga peran lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala faktor atau keadaan suatu badan usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk membujuk orang agar mau membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Fungsi operasi bisnis adalah meliputi 5 hal. Yang pertama adalah fungsi manajemen. Merupakan cara seorang karyawan dan sumber lain untuk diberdayakan oleh suatu perusahaan tertentu. Jadi dalam fungsi ini, perusahaan mengelola, memanage, dan mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua adalah fungsi pemasaran, yaitu cara untuk mengembangkan produk atau jasa dengan menentukan harga dan mempromosikannya kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi keuangan, cara suatu perusahaan dalam mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnis yang ditekuninya. Yang keempat, fungsi akuntansi, merupakan ringkasan dan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk membuat berbagai macam keputusan. Yang kelima adalah sistem informasi, merupakan cara perusahaan untuk menggunakan sistem informasi agar selalu memperbarui dan menganalisis kinerja operasionalnya. Selanjutnya adalah tingkatan partisipasi bisnis. Ada 4 tingkatan partisipasi bisnis. Yang pertama adalah bisnis domestik. Adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasionalnya dan pangsa pasarnya berbeda dalam suatu wilayah. Contoh dari bisnis domestik adalah PT Tirta Bahagia, perusahaan air minum dalam kemasan. Kenapa PT Tirta Bahagia dikategorikan dalam perusahaan nasional? Karena pangsa pasar dari PT Tirta Bahagia sendiri masih berada dalam wilayah Indonesia, meskipun mereka berusaha untuk meningkatkan standar kualitas yang diakui secara nasional maupun internasional. Tingkat operasional dari PT Tirta Bahagia juga masih berada di kancah nasional. Yang kedua adalah perusahaan internasional, yaitu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Perusahaan yang telah memasuki pasar internasional harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan culture budaya di negara setempat. Contoh dari perusahaan internasional adalah PT Sido Muncul. Mengapa Sido Muncul dikategorikan dalam perusahaan internasional? Karena Sido Muncul sudah mengekspor dan produknya ke berbagai negara. Kita dapat menemukan produk dari Sido Muncul bahkan di Eropa sekalipun. Tapi pabriknya masih berada di Indonesia. Produk apa yang sudah masuk ke dalam kancah internasional? Adalah produk tolak angin. Juga ada produk Indomie goreng dari PT Indofood. Selanjutnya adalah perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda. Sementara perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya di tiap negara. Karena budaya dan karakter setiap orang yang berbeda, negara tentunya juga berbeda. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya orang yang berpartisipasi ketimbang pada tingkat partisipasi bisnis sebelumnya. Contoh dari perusahaan multinasional
adalah PT Coca-Cola Company. Kenapa PT Coca-Cola dikategorikan sebagai perusahaan multinasional? Yang pertama, karena Coca-Cola adalah salah satu cabang dari perusahaan pusat Coca-Cola yang memiliki cabang di berbagai negara selain Indonesia. Yang kedua, dalam mempromosikan produknya, Coca-Cola yang diwakili cabang perusahaannya berpromosi dengan menyesuaikan budaya di Indonesia, misalnya dengan membuat iklan dengan endorse orang Indonesia. Juga menciptakan berbagai macam produk yang bersifat global atau mendunia, sehingga dapat diterima di berbagai negara. Yang terakhir adalah perusahaan global. Unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Contoh dari perusahaan global adalah PT Unilever Indonesia. Kenapa Unilever dikategorikan perusahaan global? Karena produk-produknya yang mampu menembus pasar dunia dan produknya juga dinikmati oleh berbagai macam negeri di belahan dunia. Perusahaan ini mempunyai kualitas brand yang berskala internasional sehingga produknya mampu secara fleksibel dapat diterima oleh kalangan siapapun. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis internal. Analisis lingkungan internal bisnis diperlukan dan dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Lingkungan internal mencakup sumber daya atau bahan baku, kapabilitas perusahaan, dan keahlian utama perusahaan. Sumber daya adalah potensi yang ada atau dimiliki suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya ini bersifat fisik dan juga non-fisik. Contoh dari sumber daya non-fisik adalah kekuatan keuangan, kemampuan produksi dan fleksibilitas, dan juga kekuatan pemasaran perusahaan. Yang kedua adalah kapabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga adalah keahlian utama perusahaan, mengembangkan kompetensi dan sumber dayanya. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas perusahaan yang dapat mempengaruhi bisnis pada perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Lingkungan mikro yaitu lingkungan yang terdiri atas para pelaku yang langsung berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Dalam hal ini, lingkungan mikro berarti lingkupnya lebih sempit atau lebih kecil. Yang pertama ada perusahaan. Manajemen pemasaran harus memastikan memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan. Kelompok tersebut adalah manajemen puncak, keuangan, bidang riset dan pengembangan, pemasaran, dan juga produksi. Yang kedua adalah para pemasok atau supplier. Adalah perusahaan atau individu yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Yang ketiga adalah perantara pemasaran. Adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang kepada para konsumen. Contohnya adalah perantara. Perantara ini adalah misalnya perusahaan Tupperware yang memiliki agen di tiap wilayah yang bertugas mencari penjual yang akan menawarkan produk ke konsumen langsung. Yang kedua, perusahaan distribusi fisik. Membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat asal ke tempat yang dituju. Yang ketiga, pemasaran, yaitu lembaga penelitian pemasaran agen perikanan. Yang keempat adalah perantara keuangan bank, kredit, asuransi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pelanggan atau customer, yaitu perusahaan atau individu yang menjadi konsumen atas barang dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Terdapat kelompok para pelanggan yang dibedakan. Yang pertama adalah pasar konsumen. Terdiri atas individual dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi sendiri.
Yang kedua adalah pasar bisnis. Individu atau perusahaan lain yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam proses produksi. Jadi misalnya si perusahaan atau orang ingin membuat baju, dia membeli bahan kain ke toko lain. Selanjutnya ada pasar penjual. Individu atau perusahaan lain yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mengambil laba. Contohnya adalah seorang petani bawang di Brebes akan menjual hasil panen kepada pemerintah agar dipasarkan ke masyarakat dengan harga yang wajar. Yang keempat, pasar pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum. Yang kelima, pasar internasional. Merupakan pembelian terdapat di luar negeri, termasuk konsumen, produsen, penjual kembali, dan pemerintah asing. Yang kelima, para pesaing. Pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan, yaitu ketika suatu perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingannya. Pemasar perlu memperhitungkan jumlah pesaing yang akan dihadapi, karena pesaing dapat menjadi ancaman bagi produknya. Yang keenam adalah masyarakat umum utama, yaitu masyarakat keuangan utama, masyarakat yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana. Yang kedua, masyarakat media adalah organisasi yang menyiarkan berita, karangan, dan lain-lain. Contohnya adalah surat kabar, majalah, radio, televisi. Yang ketiga adalah masyarakat pemerintah. Harus mempertimbangkan aturan pemerintah dalam merumuskan rencana pemasaran dan memperhatikan ketertiban administrasi perizinan usaha secara legal. Yang keempat adalah masyarakat pembela kepentingan. Mempersoalkan organisasi konsumen, kelompok pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Masyarakat setempat, yaitu perusahaan, berhubungan dengan masyarakat setempat seperti penduduk yang berdekatan dengan perusahaan. Perusahaan besar biasanya mengangkat ketua hubungan masyarakat, menyelenggarakan pertemuan, menjawab pertanyaan, dan memberikan bantuan pada hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, masyarakat umum. Perusahaan perlu memperhatikan sikap masyarakat umum terhadap kegiatan dan produknya. Yang terakhir adalah masyarakat dalam perusahaan. Masyarakat dalam perusahaan termasuk pekerja di pabrik, para pegawai bagian administrasi, manajer, dan dewan direktur. Selanjutnya adalah lingkungan bisnis makro. Adalah kekuatan masyarakat yang luas mempengaruhi seluruh lingkungan makro. Maksudnya lingkungan mikro pemasaran perusahaan dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Lingkungannya mikro ini termasuk ke dalam lingkungan demografis, yaitu menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan penduduk. Antara lain, pertumbuhan penduduk, perbandingan presentasi umur, pasar etnis, tingkat lulusan akademik, dan juga pola kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Masalah global yang paling utama adalah kerusakan alam, antara lain menipisnya sumber daya alam, meningkatnya biaya, dan juga meningkatnya polusi. Yang keempat adalah lingkungan teknologi, meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat akibat adanya globalisasi. Yang kedua, inovasi teknologi yang berkembang cepat. Perkembangan teknologi juga diikuti dengan berbagai inovasi dalam banyak produk dan jasa. Yang terakhir adalah pengaturan penggunaan teknologi. Yang kelima adalah lingkungan politik, meliputi aturan-aturan dalam sektor industri, tumbuhnya organisasi LSM dan buruh. Yang keenam adalah lingkungan sosial dan budaya, mencakup perbedaan dan kepercayaan pada masing-masing negara. Perbedaan budaya mempengaruhi gaya hidup masing-masing negara dan daerah. Yang kedua, kepercayaan, tradisi, dan agama. Kelompok orang dengan kepercayaan, tradisi, dan agama yang berbeda mempunyai pola konsumsi dan gaya hidup yang berbeda juga.
Selanjutnya adalah peran lingkungan bisnis. Mencakup faktor yang mempengaruhi bisnis, yaitu ada faktor global. Yang paling mempengaruhi saat ini adalah penggunaan internet. Yang kedua adalah faktor teknologi. Melalui penggunaan basis data konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan jasa yang mendekati kebutuhan konsumen. Misalnya, memproduksi barang dan jasa yang disesuaikan dengan permintaan dengan harga yang sama dengan barang yang diproduksi secara besar-besaran. Yang ketiga adalah sosiokultural. Ada beberapa tren sosial yang harus dimonitor para pemasar untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Ini adalah tren-tren yang lagi booming ya, produk-produk yang lagi booming. Yang keempat adalah faktor kompetitif. Pemasar harus memperlihatkan lingkungan kompetitif yang dinamis. Perusahaan harus mengetahui persaingan yang semakin meningkat. Yang kelima adalah faktor ekonomi. Harus memperhatikan lingkungan ekonomi. Hal ini karena banyak pelanggan yang ingin membeli produk paling mahal untuk memenuhi gaya hidup dan pengakuan sosial mereka. Akan tetapi ketika ekonomi melambat, pemasar harus menyesuaikan diri dengan menawarkan produk-produk yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya, peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang pertama, peranan berorientasi kebijakan. Peranan ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang bisnis yang relevan. Yang ketiga adalah berorientasi pada lingkungan. Peranan ini berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi spesifik. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, dalam politik. Contohnya adalah suatu negara yang menganut sistem politik liberal umumnya menganut sistem politik atau ekonomi kapitalisme yang memberikan kebebasan berbisnis pada warganya. Tapi jika landasan politiknya berubah, sistem bisnis biasanya ikut mengalami perubahan. Yang ketiga adalah pemasok dan perusahaan. Pemasok dan perusahaan melakukan proses produksi dengan menggunakan berbagai bahan baku yang didapatkan dari para pemasok. Kelancaran aktivitas perusahaan sangat tergantung pada keberadaan para pemasok untuk menyediakan kebutuhan perusahaan pada waktu dan jumlah yang tepat. Sekian materi pada bab 1. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau belum terlalu dipahami, silakan menanyakan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.